Selamat kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-346. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-346 kali ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham WSBP, Devamp, MLPL, Weton, Hope, dan saham BEPS. Kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham WSBP, di mana dalam perdagangan kemarin WSBP berhasil naik 0,7. Kalau data RTI harusnya naiknya 2,26%, yaitu ke harga 136. Ini bisa diabaikan saja. Dan itu menunjukkan bahwa WSBP semakin bergerak menjauhi area support terkuatnya, yang mana sebelumnya itu di 129, kemudian ada adjustment PBL jadi di 127. Dan WSBP juga merupakan salah satu saham konstruksi yang mengalami penguatan di perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi hampir kompak semua emiten konstruksi dipimpin oleh Weton itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan apakah itu menjadi tanda-tanda reversal untuk semua sektor konstruksi di hari Senin nanti? Tidak ada yang tahu, tapi dari polanya maka memang sektor itu bisa dijadikan list atau watch list buat teman-teman di hari Senin nanti. Jadi bisa diambil mana saham yang mungkin masih lebih menarik dekat dengan support atau mungkin baru breakout dari resistennya. Itu bisa dipertimbangkan. Salah satunya WSBP karena harga saat ini hanya selisih sekitar 9 poin, dan juga jarak dari harga saat ini sampai ke PBH itu juga masih sangat lebar sekali. Jadi indikator menunjukkan risknya masih rendah. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka selama dia masih bertahan di atas 127, maka WSBP masih sangat aman. Nah, cara mengantisipasi ketika beli dengan harga yang sudah tinggi seperti ini, dalam artian bahwa ada selisih 9 poin, bisa teman-teman bagi dalam beberapa tahap. Jadi diatur money manajemennya. Misalkan, besok diambil di harga 136, katakan modal mau trading 10 juta, oke kita beli dulu 2 jutanya atau 20%. Kemudian kalau ternyata dia naik terus, ya sudah, berarti kita tinggal kawal uang itu 2 juta. Ya kalau naik 10% sudah lumayan, dapat 200.000 sehari. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi, mungkin dia ke 133, mungkin bisa ditambah lagi 20%-nya atau ditambah lagi 2 jutanya. Dia turun lagi ke 130, bisa tambah lagi 30% atau 40%-nya. Dia turun ke 128, 127, bisa ditambah semuanya. Jadi 10 juta itu akan dilakukan pembelian secara bertahap untuk menghasilkan harga average down yang mungkin jauh lebih baik. Tapi kalau jebol terus di bawah 127, wajib prepare cut loss ya, di 124, 125. Tapi kalau kita perhatikan dari broker summary, secara struktur jelek, tapi secara volume ini menunjukkan tanda-tanda adanya potensi reversal ya. Ada tanda-tandanya bandar sudah akumulasi yang cukup puas dan sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda untuk penarikan di hari Senin nantinya. Tapi balik lagi, tidak ada yang tahu yang pasti di market, kita hanya bisa menebak secara data yang kita punya, dan ini pakai probability ya, jadi tidak bisa 100% pasti. Bisa saja besok dia malah dibanting, tidak ada yang tahu. Tapi dari formasi seperti ini masih jelek, tapi dari volume masih bagus. Kemudian teknikalnya juga bagus karena indikator masih menunjukkan low. Dengan target kita menuju ke 144 terdekat, itu karena ada gold line. Kalau jebol lagi dari sini, maka next target ke 210, itu di PBH-nya. Selanjutnya kita punya saham Devamp Property dengan kode emiten Devamp, di mana dia sempat dibanting ke 378 ya, itu di jam 9 pagi dibanting. Namun setelah itu dia kembali ditarik sampai 410, setelah itu ditutup stagnan di 400. Devamp sendiri kalau teman perhatikan dari 113 itu bergerak naik begitu kencang sampai di 400-an. Naik begitu fantastis dalam kurun waktu yang tidak lama ya. Ini mungkin kurun waktu hanya 3 minggu dia bisa naik sampai mungkin lebih dari 100%. Dan ini kenaikannya fantastis sekali. Nah, apakah kita masih bisa ambil di level ini? Jujur kalau saya pribadi ini berisiko. Tapi kalau misalkan ada yang mau nekat membeli, ya terserah. Itu hak teman-teman, itu uang teman-teman. Tapi tetap harus waspada. Saya cuma bisa informasikan di sini level resistant next. Kalau misalkan Devamp mau menuju adalah ke area trendline atasnya di 426. Ini sebagai target berikutnya. Untuk support terdekat itu di 400 ya. Ini dia pas di area gold line, area white line.
ini area support bisa dipakai, jebol di bawah itu ya wajib cut loss dulu. Karena next dia akan bisa ke 384 sampai ke 342. Dan level support terkuatnya di 316. Jadi itu yang bisa disampaikan di technical kali ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, memang ini ya dari structure, dari volume memang masih menunjukkan atau masih memungkinkan dia bisa naik. Tapi saya pribadi walaupun masih bisa naik dengan kenaikan yang cukup ekstrim seperti ini, saya tidak mau ambil resiko yang lebih besar. Jadi untuk saya pribadi saya akan skip emiten ini. Mungkin jauh lebih baik pilih WSBP ketimbang DFAM. Walaupun nantinya DFAM masih bisa terus arah, tapi secara risknya sudah tidak bisa diterima oleh profil risk saya. Jadi setiap orang punya risk profile berbeda-beda. Jadi kalau merasa bahwa ini masih bisa diambil, silakan diambil dengan patokan tadi yang sudah diinformasikan. Tapi kalau ragu, takut, ya mending kita cari emiten yang jauh lebih aman. Selanjutnya kita ada saham MLPL, di mana saham multipolar ini ditutup minus 4,53% di harga 464 ya. Ini sempat pagi naik sampai 494, namun menjelang closing malah dibanting sampai 464. Ini merupakan penutupan terendah juga dan membentuk candle pattern 3 black cross ya. Ini artinya ada 3 penurunan candle yang cukup berbahaya, memungkinkan dia bisa terus melanjutkan penurunan. Next target adalah menuju ke 442, 440. Di situ adalah trendline bawah dan juga next akan ke 380. Itu adalah PBL. Bagi teman-teman yang ingin membeli, maka saya lebih cenderung menyarankan tunggu lagi dia nguji support semi supportnya di 440, 442. Kalau bisa kuat bertahan di sana bisa entry. Kalau memang itu juga jebol ya cut loss dulu, tunggu lagi di 380. Jadi bisa diatur atau disesuaikan sesuai dengan kondisi market nantinya. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara struktur broker summary-nya masih menarik, tapi secara volume tekanan jualnya masih kerasa. Jadi ini memungkinkan mungkin adanya penurunan lagi, setelah itu baru diakumulasi lagi dan bisa take off kembali. Jadi tetap kita akan bersabar, tunggu lagi di level-level pentingnya biar bisa kita entry kembali di saham multipolar. Selanjutnya kita punya saham Wijaya Karya Beton, di mana saham ini sempat dibuka turun ke 232, setelah itu ditarik sampai 248, kenaikan yang fantastis, dan akhirnya closing di 244, naik 4,27%. Kenaikan ini beton seperti yang kita bilang kemarin, nanggung sekali menembus resisten, namun akhirnya berhasil menembus PBH dan closing di atas itu, maka masih punya peluang untuk weton, masih punya peluang lebar untuk weton bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target ke 260. Bagi yang sudah punya barang di harga bawah, ya silakan kawal sampai menuju ke 260. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, yang masih belum membeli sahamnya, maka lebih baik dia koreksi dulu, menguji support lagi 238, support barunya. Kalau memang kuat bertahan di sana, ya silakan ambil 238, 240. Itu bisa dipertimbangkan. Kalau jebol lagi ya prepare cut loss di 234. Atau di 232. Tapi kalau bisa bertahan di 238, maka punya potensi dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan menuju 40 hari harga tertinggi di 260. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara struktur bagus, namun secara volume masih ada tekanan, dan ini semoga ada perubahan di hari Senin nantinya. Kita bisa coba lihat lagi strukturnya, lihat lagi volumenya. Kalau memang meyakinkan ya teman-teman bisa coba entry di saham ini. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Harapan Duta Pertiwi dengan kode emiten HOPE, di mana ini sangat volatile. Kalau kita lihat chartnya, pagi naik 152, 153, kemudian tiba-tiba dibanting 140, naik lagi 149, tiba-tiba langsung ditarik 160, habis tarik 160 ARB. Ini repot nih bagi yang suka kejar-kejar di sini, di 160 kejar ARB sekarang. Pasti banyak yang nyangkut, ya. Sudah selalu saya jelaskan, sudah selalu saya ingatkan bahwa jangan pernah kejar emiten yang naik tinggi. Kalau belum siap bermain roller coaster, ya jangan bermain. Jangan sampai habis itu kita pusing sendiri ya. Jadi untuk HOPE, karena dia masih bertahan di atas PBL, ya maka ini masih aman. Tapi potensi penurunan kalau dia bisa ke PBL itu sakit sekali. Jadi kalau misalkan yang mau membeli, ya misalkan belum punya sahamnya, ya tunggu dia uji lagi 118. Kalau kuat maka ya bisa dibeli, karena sudah 2 kali dia coba itu
terjadi rejection. Ini dia turun, naik, konsolidasi, tembus, turun lagi, mantul di 218, di 118, naik lagi. Sekarang dia sedang berusaha untuk kembali turun nih. Nah, semoga dia mentok 118 lagi, dia bisa rebound. Nah, kalau memang 118 kuat bertahan, ya bisa ambil di sana. Tapi kalau yang sudah nyangkut, jujur emiten ini bisa saja besok diarah lagi. Bisa saja malah terus ARB. Bisa saja sudah ARB malah bisa jadi arah. Jadi sangat volatile, manfaatkan situasi. Kalau memang ternyata bisa BEP saja atau bisa cuan tipis, lepas. Tapi kalau memang ternyata dia turun terus, maka strateginya adalah memang harus dikurangi pelan-pelan ya. Kalau memang tidak sanggup, jadi misalkan punya full lot, ya 50% dijual dulu, cut loss dulu, nanti sambil menunggu lagi momentum, dia technical rebound, ya kita bisa manfaatkan untuk jual sisanya gitu. Jadi tidak ruginya tidak 100%. Tapi selalu saran saya jangan sampai kita mengobati dulu ya daripada mencegah. Jadi kalau sudah mengobati itu sudah sakit dulu baru kita mau mencoba untuk memperbaiki. Tapi harus dari awal ya. Kalau memang tidak sanggup bermain di gorengan, kalau tidak sanggup menjadi seorang scalper, kalau belum jago scalping, ya jangan sampai terjun. Saya sendiri kalau libur, kerjaan tidak ada, baru saya bisa buka running trade, dan itu saya bisa scalping, dan itu pasti berhasil. Tapi kalau kita punya kesibukan sendiri, tidak bisa pantau market, jangan coba-coba beli emiten yang punya volatilitas tinggi, potensi nyangkut lebih tinggi dari potensi cuannya. Jadi tetap harus waspada. Kemudian selanjutnya kita punya saham BEPS, yang mana saham ini merupakan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-346, di mana saham Berkah Beton Sadaya ini ditutup naik 8,59% di harga 1.200, dan kenaikan ini sangat luar biasa. Sekali lagi dalam beberapa hari saja, ini mungkin cuma 2-3 minggu, dari 322 dia bisa naik sampai 1.200, 4 kali lipat ya, 3-4 kali lipat kenaikannya, yang bagi saya sangat fantastis. Beruntung yang sudah punya barang dari 300 atau dari 500 rupiah bisa taking profit luar biasa sampai di 1.200. Tapi yang belum punya sahamnya dan mau mencoba membeli di harga saat ini, lebih besar risiko ketimbang reward. Tapi balik lagi, di setiap kenaikannya tentu kita juga pasti akan bilang, wah ini lebih besar risiko, ternyata malah naik terus. Lebih besar risiko, ternyata malah naik terus. Well, karena kita tidak tahu market mau bergerak seperti apa. Jadi tetap kalau saya pribadi kembali ke risk profile masing-masing. Kalau merasa bahwa wah ini masih bisa naik, ya sudah, silakan buy saja, karena itu hak masing-masing ya. Kalau mau cuan sendiri silakan diambil sendiri, karena loss juga ditanggung sendiri. Tapi saya cuma bisa kasih informasi di sini, BEPS punya resisten terkuat di 1.350, support terkuat itu ada di 322 karena belum ada adjustment PBL. Support bantuannya mungkin ada di 1017 dan 970. Jadi bayangkan teman-teman, target ke 1.350 artinya ada 150 poin, tapi jarak dari 1.200 ke level support bantuan itu mungkin sekitar 200. Jadi risk rewardnya sudah lebih besar risk. Tapi kalau masih ada yang mau coba, silakan. Entry diatur saja, karena susah sekali kalau ditanya entry di level berapa. Karena di level saat ini saya pribadi jelas tidak akan membeli. Mending saya cari emiten yang aman, saya swing. Yang penting bagi saya bukan soal kita dapat one hit, one shootnya langsung arah, bukan soal seperti itu. Tapi hari ini cuan, besok cuan, lusa cuan, sampai akhir bulan cuan terus, konsisten setiap hari, itu jauh lebih hebat ketimbang sekali cuan 35%. Karena percayalah, cuman sekali cuan setelah itu loss terus kan percuma. Mending konsisten 3% setiap hari dibandingkan satu kali shoot langsung dapat besar. Jadi itu yang selama ini saya lakukan, dan ya selama bulan Januari sampai hari ini konsisten cuan itu masih, tren itu masih terus terjaga, karena itu tadi mindset kita sudah setting bahwa jangan pernah kita punya pikiran bahwa dengan trading sehari kita bisa langsung kaya sehari. Jadi bukan cara instan kita dapat duit, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan tambahan dari sampingan kita. Karena trading itu kan ibarat sebuah pekerjaan juga. Kalau kita punya pekerjaan di luar dari trading, maka trading dijadikan sebagai sampingan. Nah, kalau sudah sampingan kan tentu tidak perlu sampai kita effortnya terlalu tinggi, karena fokus kita kan tetap pekerjaan utama kita. Nah, itu yang saya lakukan juga.
Tapi hasil keuntungan dari trading itu saya investasikan. Jadi ada satu momentum di mana kita terus membuat diri kita bekerja untuk uang, tapi ada satu momentum juga kita maksa uang itu juga bekerja untuk kita. Yaitu lewat investasi. Investasi bisa kita dapat dari capital gain-nya atau juga bisa dapat dari dividen yang akan dibagikan. Jadi mindset-mindset seperti itu yang mungkin teman-teman harus tetap jaga agar teman-teman tidak merasa bahwa saham itu selalu membuat kita rugi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-346 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.